Oke, selamat datang di podcast Tanda Tanya. Karena apa aja bisa ditanya. Oke, balik lagi di Lintas Generasi nih bareng gua Yoga. Dan gue juga Tiga. Nah, Lintas Generasi kali ini kita kedatangan narasumber baru lagi nih. Nah, ada siapa tadi kan? Ada pakar AI, Bapak Amam Riza. Halo. Salam Korika. Wih. Kolaborasi riset inovasi kecerdasan artifisial dan salam CTIS. Center for Technology and Innovation Studies. Keren banget, semangat sekali Bapak Amam. Oke, jadi teman-teman seperti yang tadi udah di sounding nih, hari ini kita bertiga, ya kan, pengen ngebahas tentang artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Betul, atau AI yang sekarang ini lagi marak-maraknya lah ya Pak ya. Oh iya. Lagi hangat dibicarakan. Pastinya saat ini AI berada di top of the mind dari semua, bukan hanya milenial, Iya. bukan saja generasi baby boomer, ya kan, seperti saya gitu ya. Tetapi sampai ke Gen Z. Malah sangat maraknya itu yang saya lihat ya Pak ya, di Gen Z ini yang bener-bener kayak AI. Yes. Nah, sebelumnya saya pengen ngebahas sedikit tentang gimana sih akhirnya Bapak bisa sampai masuk ke AI ini. Oh, itu Ya. perjalanan panjang. Oke. Dari mulai ada rambutnya sampai sekarang nggak ada rambutnya. Jadi seru itu ya, perjalanannya mungkin lebih dari 35 tahun ya. Half of my life is about AI. Dari sejak saya studi di Teknik Elektro ITB ya, saya mengambil skripsi saat itu untuk menerjemahkan 2 CPU saat itu. Disitulah saya masuk mengenal cara melakukan terjemahan. Tapi saat itu terjemahan itu antara CPU yang ada di Apple dengan CPU yang ada di IBM, ya, supaya program yang jalan di Apple juga bisa jalan di IBM atau sebaliknya. Itu translation. Nah, setelah saya lulus, saya masuk ke BPPT. Tahu kan BPPT? Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Itu loh institusi yang dibangun oleh almarhum Profesor B.J. Habibie. Iya. Di situ saya dihadapi dengan, terjemahkanlah sebuah dokumen dalam satu bahasa menjadi dokumen dalam bahasa yang lain. Kalau saat itu 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1990, mungkin itu lebih ya, itu dari 30, itu adalah sebuah tantangan, challenge bagi kita. Tidak seperti sekarang, semuanya sudah tersedia ya, untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, just a click of. Sangat mudah ya Pak ya. Iya, gitu. Tapi di situ adalah AI yang pertama yang kita kenal namanya AI berbasis knowledge base, berbasis pengetahuan. Jadi semua gitu, Pak ya? bukan. Jadi dia merupakan sebuah expert system kita sebutnya. Kita harus mengajarkan kepada komputer bagaimana aturan tata bahasa, bagaimana gramatika, bagaimana komputer bisa mengerti semantik, arti dari sebuah kata. Semuanya harus kita coding dan kita ajarkan kepada komputer ya, Pak, ya? dalam bentuk database, ya kan? Begitu. Sekarang kita mengenalnya dengan dataset. Perkembangan dari komputer itu sendiri membuat AI yang sebelumnya memasuki musim dingin. Artinya banyak orang tidak percaya bahwa AI ini bisa berkembang di tahun 70-an, di tahun 90-an. Itu kita mengalami beberapa kali musim dingin dari AI ini. Siapa sih yang kepikiran gitu ya? Gitu. Nah, dan kemudian dengan ditemukannya yang disebut dengan machine learning, artinya membuat komputer bisa belajar sendiri.
bila diberikan data. Algoritma. Iya, betul, algoritma machine learning. Ya, yang disitulah kita mengenal neural network misalnya. Apa itu neural network? Itu jaringan saraf tiruan seperti otak manusia, ya, di mana dia kemudian dicontoh oleh komputer, sehingga kemudian kita bisa memberikan kepada komputer itu hanya bentuknya data yang dia pelajari. Dia belajar sendiri, sehingga kemudian dia menghasilkan. Berarti jatuhnya kayak di set dari ingatan. Betul. Ya kan, Iya, kayak manusia iya. pasti belajar ya dari ingatan, dari waktu kecil. Betul. Dididik seperti apa Betul. sampai akhirnya kayak gimana. Iya. Kok kamu tahu ya sekarang bahwa itu adalah perkembangan AI yang terakhir. Iya. Yang disebut dengan reinforcement learning. Belajar yang di reinforce. Seperti kita mengajarkan seorang anak, gitu. Seorang anak, kita mengajarkan dia bagaimana aturan-aturan dengan kita memberikan dia reward and punishment. Betul kan? Iya, betul. Oh, jangan kamu jalan ke pinggir jurang, nanti kamu masuk jurang. Itu kita ajarin berkali-kali kepada anak itu. Sampai kadang-kadang kalau dia masih nekat, dia juga masih mau lompat, dia jatuh sendiri gitu ya. Nah, itulah adalah proses reinforcement learning dengan mengajarkan. Nah, proses itu sekarang udah bisa ditiru oleh komputer. Reinforced learning ini sama IoT itu sama nggak Pak? Berbeda. Oh, berbeda. Kalau IoT kan adalah Internet of Things. Ya. Dia memberikan sensor-sensor. Bisa saja sensor itu diumpamakan adalah pembatas ataupun penjaga dari reinforcement learning itu. Karena kalau sensornya pada saat kita sampai ke mulut jurang, bunyi sensornya itu, dia kasih alert gitu, ya kan? Sehingga akhirnya, oh ya kita tahu kita tidak boleh melewati itu. Berarti aturannya itu dari IoT. Ya, sensornya dari IoT, Internet of Things. Sementara belajarnya dari AI. Sehingga AI dan IoT ini menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang cerdas, kita sebutkan. IoT karena dia merupakan sensor, dia melakukan koleksi data. Dia mengumpulkan data ya. Dan data inilah yang kemudian dipakai, dimanfaatkan oleh AI untuk belajar. Oke, sebelum tambah jauh nih Pak ya. Nah, mungkin masih banyak ya udah sekedar tahu AI, kecerdasan buatan gitu kan. Nah, sebenarnya tuh AI sendiri itu apa sih Pak? Nah, sesuai dengan namanya, kecerdasan buatan. Kalau saya menggunakannya kecerdasan artifisial. Kenapa? Karena kata artifisial itu sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu awal-awal saya belajar AI, ya terjemahannya adalah kecerdasan buatan. Tapi sekarang ini supaya dia lebih dekat dengan istilah artificial intelligence, maka kita mengubahnya menjadi kecerdasan artifisial. Ya. Nah, kecerdasan artificial itu adalah by definition adalah sebuah sistem yang memiliki kemampuan berpikir, mengolah informasi seperti layaknya manusia. Ya. Jadi AI itu adalah sebuah aplikasi sebenarnya, sebuah tools ya bagi kita karena dia memiliki kemampuan untuk bisa mengenali suara manusia, mengenali bahasa, our language. Dia juga bisa memberikan rekomendasi untuk berbagai hal dan memberikan solusi. Jadi banyak orang menyingkat AI itu seperti asistennya manusia. Hadirnya AI untuk membantu kita. Iya, betul. Karena dia memiliki kecerdasan yang bersifat artifisial sehingga dia membantu. Kalau kita lihat mungkin di smartphone-nya kamu, di mobile phone-nya kita semua sekarang sudah banyak AI itu. Pada saat kita membaca, saya jalan dari
dari bandara menuju tempat kita bertemu ini, saya menggunakan Maps. Ya. Maps-nya itu adalah AI. Dia memberikan jalan yang paling singkat di Paling sini. singkat, dari durasi juga Iya, kelihatan. iya. Sudah Betul. ditentukan ya, Iya. untuk membantu Bapak menuju Untuk sini. kita memutuskan kita mau pilih jalan yang mana nih. Iya. Ada jalan yang biasa kita lewati, tapi lagi padat, lagi macet. Saya akan memilih jalan yang paling tidak macet. Mungkin walaupun jaraknya Lebih lebih jauh. Dan itu adalah decision-nya tetap di kita kan. Iya. Ya, itu yang saya sebut sebagai asistennya dari manusia, dari kita. Berarti kalau bisa disimpulin kayak segala sesuatu yang dibuat yang membantu kehidupan manusia gitu Pak. Betul, bisa disebutkan seperti itu. Oke, karena dari yang saya lihat fenomenanya dari yang mungkin di angkatan saya ya Gen Z lah gitu sebenarnya. Tahu ini AI itu ya yang memang marak aja gitu Pak, kayak mungkin mereka nggak ngeh kalau Google Maps itu AI, bahkan Iya. saya pun ya sadar nggak Tidak. sadar lah gitu kan. Iya. Oh ternyata itu AI juga karena Iya, betul. yang selalu digombor-gomborkan Iya. udah AI yang soal kamera yang deepfake. Iya, oh iya. yang Memang selalu yang viral itu pasti yang nyeleneh gitu. iya, jadi kayak oh ini AI. Iya. Ternyata dekat dengan kita Ternyata ya AI. dekat sekali. Kan kita banyak face recognition. Kamu Iya. buka HP, Handphone, ya kan, ID. buka smartphone, itu mengenali wajah kita, Iya. biometrik dari Iya. wajah kita. Itu adalah AI. Oh. Yaitu dengan yang disebut dengan bidang computer vision. Kalau saya buka HP dengan menggunakan suara saya, atau saya bikin Hi Siri atau Hi Alexa gitu ya, dia mengenali suara saya dengan voice recognition, itu adalah AI. Jadi cabang AI ini sebenarnya sangat luas ya, yang kadang-kadang kita tidak menyadari, baik itu computer vision yang ketajamannya lebih tajam dari mata manusia. Ya, betul. ya jelas lah. Dia dengan computer vision, dengan modal X-ray misalnya, sekarang dokter terbantukan untuk menemukan virus. Nah ini kejadian pada saat COVID-19 kemarin, kita membantu radiolog menghasilkan analisa diagnosis terhadap apakah seseorang itu tercemar COVID-19 melalui X-ray. X-ray yang parunya itu ya. Iya, paru ataupun CT scan. Kenapa itu penting pada saat itu? Pada saat itu masih ingat ya, bahwa kalau kita mau melaksanakan PCR butuh waktu berapa hari gitu baru keluar hasilnya. Ya, bukan di awal. Kalau di sekarang ini kan cepat, dalam waktu berapa jam gitu udah keluar ya hasilnya. Tapi kalau awal-awalnya COVID itu butuh 3 hari, spesimennya dikirim dulu, kemudian dilakukan pengujian di lab, nanti hasilnya diverifikasi dulu, baru disampaikan kepada kita. Nah, sementara pada saat itu, kalau seseorang dokter radiolog, dia minta pasien yang berpotensial mengidap COVID-19, silakan X-ray gitu. X-ray-nya. Dokter kalau baca X-ray seseorang itu biasanya hati-hati, dia membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Tapi dengan AI, computer vision, itu dalam waktu 30 detik sudah langsung terbaca, langsung teridentifikasi virus apa saja yang ada di situ. Kenapa? Karena kita mengajarkan kepada AI contoh-contoh dari paru-paru yang memang terkena penyakit itu. Data-datanya udah dimasukin Sudah nih. iya. Jadi AI udah bisa membaca langsung. Iya, udah gitu. langsung. Iya. Jadi AI itu belajar dari data yang kita berikan. Nah, sekarang AI itu jadi semakin meledak karena mampu berbahasa
alamiah seperti hanya kita. Iya. Nah, sekarang ChatGPT kan? ChatGPT, everyone is talking about ChatGPT. Ya kan? Betul. And everyone is actually mengatakan oh ini berbahaya bagi pendidikan gitu. Karena nanti waduh biasanya tugas butuh waktu 3 jam gitu ya untuk menyelesaikannya sendiri. Sekarang dengan ChatGPT 5 menit aja. Langsung jadi. Langsung jadi. Langsung jadi. Waduh, ya bagi pengguna. Memang itu suatu fenomena ya. Iya betul. Oke. Jadi waktu Sam Altman datang ke Indonesia. Jakarta dalam rangkaian world tour-nya gitu ya, bukan hanya Coldplay yang world tour. CEO dari OpenAI datang dan saya sempat model territory. Saya tanya ke Sam Altman, ini bagaimana nih kalau ChatGPT ini digunakan oleh para student, mahasiswa dan lain-lain. Ternyata pertanyaan yang sama itu diajukan oleh Pak Menteri negara. Oh, Mas Nadiem. Oke. Dia begitu antusias untuk ketemu. Gimana kalau ChatGPT ini saya adakan untuk semua guru dan dosen di Indonesia ini. Kenapa ya? Karena siswanya pasti akan menggunakan ini. ya. Dan Ya kan? jadinya kalau seperti itu saya melihatnya standarisasinya akhirnya rata tuh Pak. Iya. Karena kan dari ChatGPT ngambil sumbernya dari mana itu Iya. kan kelihatan Iya. ya dan bisa kita maintain. Betul. Sebenarnya Jadi ini memang harus berbalance. Student and teachers itu Iya. harus punya sebuah balancing. benar. Kalau karena dosen dan gurunya juga harus semakin kreatif dan produktif. Ya. Dia bisa menciptakan konten-konten baru karena generatif AI dibandingkan dengan AI yang sebelumnya itu dia merupakan sebuah sistem yang bisa mengenerate atau menghasilkan konten baru ya dari yang belum ada menjadi ada. Itu yang kenapa dia itu meledak. Instagram butuh waktu 2,5 tahun tuh untuk mencapai 100 juta pengguna. TikTok butuh waktu 9 bulan untuk mencapai 100 juta. ChatGPT berapa lama coba? Waktunya 2 bulan saja 100 juta. You can imagine gimana itu luar biasanya. Dan ini akan begini terus ya. Diga akan melihat wah ini luar biasa yang nanti orang akan mengembangkan berbagai aplikasi di atas ChatGPT ini. Iya. Dan bagi programmer itu ini merupakan sebuah boleh anugerah lah menurut saya. Pencapaian. Anugerah. Kenapa? Kalau dulu seorang programmer, Python programmer ya, itu butuh waktu beberapa jam gitu atau beberapa hari gitu untuk mengcoding. Oh ya, melakukan codingan coding. yang ribet itu. Ini kita masukkan prompting. Yes. Saya mau membangun sebuah aplikasi yang bisa memonitor suhu ataupun kadar polusi di kota Jakarta. Ya gitu ya. Baca data-datanya dari sensor. Ya udah, programmer itu memprogramkan dalam Python. Ini kita masukkan prompting ke ChatGPT, keluar tuh Pythonnya. Jadi ya. Oh ternyata sampai sejauh itu Pak ya ChatGPT itu. Betul. Kalau misalkan dimanfaatin lebih lagi, kita bisa bikin berapa kali aplikasi itu sebenarnya. Betul sekali. Jadi hanya sekedar sekarang nih seluas mana nih ide kita? Iya. Karena dia akan membantu kita berbahasa, membuat esai, membuatkan sambutan, membuatkan sekarang mampu membuatkan slide gitu. Kalau saya mau presentasi nih besok, mengenai apa nih? Saya akan menyampaikan mengenai AI untuk bidang maritim. Tolong berikan saya 10 slide.
dengan judul-judulnya akan dia keluarin ya. Dan tahap berikutnya kalau nanti kita akan melihat Copilot namanya sistemnya, itu slide-nya langsung keluar. Coba deh lihat di YouTube. Itu udah di-demoin oleh si Mikoco Microsoft. saya sukanya bilang Mikoco. Rupanya Microsoft gitu. Oh. Iya. Wow. Siapa aja itu bisa bikin aplikasi dong ya? Berarti Iya. harus Kalau paham sih. Kalau paham. Iya. Kan tadi itu kayak udah AI yang sekarangnya banget nih Pak ya. Iya. Nah tapi itu saya muncul pertanyaan tadi pas ngebahas untuk sampai ke sekarang pasti itu kan ada dasar-dasarnya, ada awal-awalnya dulu gitu kan Pak ya. Nah AI zaman dulu itu apa sih Pak? Yang mungkin kita nggak sadar lah. Iya. Jadi kalau AI zaman dulu kita bicara tentang AI yang basisnya mula-mula adalah knowledge base seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Dari situ kita masuk ke dalam namanya statistical learning. Jadi pembelajarannya secara statistik, teori probabilitas. Kalau ini 1-2 input ini diperkalikan untuk sampai kepada output, maka seperti apa probabilitasnya gitu. Jadi itu tahapan berikutnya. Dan kemudian baru masuk ke zamannya neural network. Kenapa neural network itu lambat perkembangannya? Karena komputer yang kita miliki 20 tahun yang lalu itu masih lebih bolot dibandingkan komputer yang ada di tangan kita sekarang, di smartphone kita. Jadi daya komputasinya terbatas. Iya. Sementara untuk belajar itu daya komputasinya harus besar. Kemudian ketersediaan data juga sulit dulu untuk kita kumpulin. Gitu. Walaupun sekarang juga masih, bukan tidak gitu ya. Nah, dan algoritma sendiri sebenarnya bukan baru-baru sekali gitu, karena kita sudah belajar dari beberapa puluh tahun yang lalu mengenai neural network ini, connectionist, ya sampai kepada yang sekarang ini. Jadi memang evolusinya itu sangat bergantung kepada perkembangan kemampuan daya komputasi dari komputer dan juga terkait dengan jumlah data yang kita miliki. Ya. Dan sekarang ini karena AI itu dibangun secara otomatis, ya. Jadi semua data itu tanpa perlu kita lakukan pelabelan istilahnya, mengidentifikasikan jenis data itu, ini data apa sih, gitu. Oh ini datanya terkait dengan iklim misalnya, atau ini data terkait dengan pertanian. Nah kalau dulu kita harus identifikasikan. Iklimnya iklim. Ya, ini pertanian, ini untuk ini, gitu ya. Itu istilahnya disebut pelabelan. Ya. Nah, dulu untuk pelabelan itu kan membutuhkan manusia juga Ya. untuk memberikan ini. Nah, sekarang itu sudah otomatis. Karena kita tinggal ngirimin data aja. Iya, jadi sifatnya udah unsupervised namanya, tidak lagi disupervisi. Ya. Sehingga mempercepat dia. Bayangkan sekarang ini GPT-4 ya, yang disebutkan oleh OpenAI itu sudah memiliki ilmu paling tidak ya disebutkan, atau pengetahuan dalam jumlah parameter yang dia simpan itu 1,2 triliun parameter. Mungkin otak kita udah meledak gitu untuk menyimpan itu. Paling tidak dia itu mengarah kepada apa yang disebut dengan artificial general intelligence, yang dikhawatirkan bahwa dengan dia melebihi kemampuan manusia, itulah yang akan menjadikan AI
dikhawatirkan menjadi seperti bom atom. Ya. Seperti bom atom. Karena sebenarnya teknologi nuklir kalau dipakai untuk hal-hal yang baik, dia dipakai untuk X-ray, dia dipakai untuk nuklir medical ya, untuk bidang kesehatan, ya kan? Tapi kalau digunakan untuk yang buruk seperti untuk menciptakan bom atom, ya pasti dia adalah sebuah kiamat bagi manusia. Iya. Makanya waktu itu gimana Pak lanjut? Iya, kiamat. Saya mau menyebutkan jadi kiamat robot. Iya gitu. benar. Karena semua robot itu melebihi kemampuan manusia. Makanya sempat waktu itu ada pertanyaan, lebih bahaya AI atau santet? Oh gitu ya? Wah, itu memang sebuah pertanyaan yang nggak bisa langsung dijawab ya. Gitu. Ini kita panggilkan dukun. Itu, wah, bisa saja AI melebihi santet. Wah. Gitu. Kalau seperti itu, next questionnya gimana caranya kita nih mengimbanginya tuh Pak? Dengan Itu kan kecerdasan yang luar biasa itu. Iya, Ya. dan ya sesimpel kayak kita di Indonesia, oke lah nggak semuanya merata. Ya. Jadi kita itu, kalau saya sekarang ya, dengan perkembangan AI yang begitu pesat, saya ingin ada regulasi terkait dengan AI ini. Seperti regulasi untuk semua sistem yang berjalan Ya. di dalam smartphone kita. Itu kan mau kita sadari atau tidak, itu semua melalui proses licensing. Ya. Karenanya di Kementerian Kominfo itu semua sistem elektronik itu harus mendapatkan izin untuk bisa kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ini penggunaannya hanya untuk hal-hal yang baik. Dalam kenyataannya banyak sekali sistem yang berjalan di kita itu digunakan untuk hoax, digunakan untuk fake news. Malah sekarang kalau ditambahin AI jadi deepfakes, gitu kan? Sampai presiden aja bisa nyanyi Coldplay gitu. Ya, nah ini kan sesuatu yang memang harus diatur. Dan kebijakan inilah menjadi hal yang bisa mengendalikan penggunaan dari AI itu. Nah, karenanya saya baik di CTIS ya, Center for Technology and Innovation Studies, dan juga di Perkumpulan Kolaborasi Riset dan Inovasi AI ataupun kecerdasan artifisial Indonesia, itu berusaha mendorong yang namanya ethical AI. AI yang beretika, AI yang bertanggung jawab, responsible AI, dan AI yang dapat kita percayai. Jangan sekonyong-konyong kita menggunakan, ya tadi sudah disebutkan aja, di mobile phone kita itu udah banyak AI-nya, Ya, betul. tapi kita nggak menyadari. Nah ini kan proses ini yang harus kita dorong agar masyarakat sadar gitu terhadap penggunaan AI ini gitu, dan mereka sadar dengan apa? Dengan proses sosialisasi, dengan proses kita mensertifikasi AI yang ada. Karena data yang salah satu yang membuat AI ini berpotensi berbahaya adalah kalau AI tersebut dilatih, diberikan data yang bias misalnya. Ya. Contoh bias misalnya gimana? Untuk face recognition saja, dia dilatih dengan muka atau warna kulit yang terang. Wah, gitu ya, terang. Jadi yang putih, Caucasian atau ini. Kalau kita ambil AI itu yang dilatih dengan kulit putih, kemudian dipakai di Afrika yang mayoritas adalah berkulit hitam, keluarnya apa? Oh, monyet ini. Monyet hitam.
bukan lagi manusia, itu bias Iya. gitu, tidak dilatih dengan data-data yang balance Ya. gitu. Ini hal-hal gini memang harus diberitahu kepada masyarakat bahwa AI yang mau kita bangun itu adalah AI yang baik, good AI, bukan bad AI gitu. Nah inilah kenapa kita perlu melakukan capacity building, kemudian reskilling. Karena misalnya seorang jurnalis saja ya disandingkan dengan hasil artikel oleh ChatGPT, mungkin dia, waduh, saya akan digantikan nih oleh Iya. AI nih. Karena data yang diambil sama si ChatGPT itu kan dari mana-mana. Mana? Dia scrap dari, istilahnya scrapping data dari internet. Data lebih banyak. Iya. Nah, kemudian pengetahuannya lebih luas jadinya kan. Satu Wikipedia itu bisa saja dia scrap semua. Jadi tanya apapun dia akan menjawab selama itu dia sudah dilatih. Nah, jurnalis tersebut apa yang harus dilakukan jurnalis? Jurnalis itu bukan kemudian, wah saya ini bakal dipecat nih dari pekerjaan saya gitu karena adanya ChatGPT sehingga saya digantikan oleh AI. Tapi bukan itu positioningnya bagi saya. Positioningnya adalah bahwa jurnalis itu harus melakukan reskilling. Ya. Artinya dia bekerja dengan bantuan generatif AI sehingga artikel yang dia tulis itu akan lebih hebat Ya. dari sebelumnya. Karena nggak tahu sih apa ya. Kalau yang saya yakini, kalau kita bikin berita atau apapun itu, kalau memang kitanya juga pakai perasaan, pakai hati, itu beda juga gitu hasilnya. Iya, dibanding kayak tersimpel oke kita bikin pakai ChatGPT kayak tadi lah jurnalis. Gitu. Iya. Jurnalis dengan perintah Iya. tolong bikinkan bla Iya, gitu. Iya, pesannya mungkin akan bagus. Iya. Tapi apakah tersampai ke pembacanya? Nah itu juga belum kan. Nah itu bisa dibantu dengan menggunakan GPT ini, ChatGPT. Seorang jurnalis yang tidak mau menyinggung satu pihak atau lain ya, misalnya dalam konteks memberitakan tentang pemilu saja, dia tidak mau condong kepada salah satu partai ataupun capres gitu. Dia bisa mengambil hasil tulisannya dia untuk diberikan kepada ChatGPT dan ditanya sentimennya nih gimana nih, sentimennya positif, sentimennya negatif. Dia tidak mau ada sentimen negatif, dia maunya adalah Positif. paling tidak netral atau ada sentimen positif gitu, supaya artikelnya menjadi artikel yang netral untuk calon presiden yang manapun. Dan ini tentu saja akan sangat membantu. Berarti caranya kita untuk nggak termakan sama AI ini, Iya. berarti sebisa mungkin gimana caranya kita bisa adaptif ya Pak ya? Ya betul, kita adaptif, kemudian kita akan menjadi lebih produktif Ya, dan kemudian memacu kreativitas kita sebenarnya. benar. Karena seperti apa yang tadi disampaikan, AI ini kan tidak punya perasaan, Ya, dia tidak punya emosi, ya. Malah kalau kita berasumsi bahwa AI ini punya perasaan ataupun asumsi, itu malah salah. Tapi apakah one day akan ada artificial emotional misalkan gitu? Si AI itu tuh ada emosinya, ditanamkan emosi. Mungkin kalau semua teknologi yang berkembang sekarang ya, saya suka menyebutnya teknologi ABCD sampai Z karena memang luar biasa ya sekarang ini dibandingkan zaman saya awal-awal belajar AI dengan sekarang ada AI, ada blockchain, ada data analitik, ada teknologi yang khusus untuk mengkaji mengenai customer experience, dan terus saya sebutnya teknologi A, B, C, D, E sampai Z.
Z0 knowledge proof yang biasa digunakan untuk menjaga data privasinya kita, ya kan? Itu akan sungguh luar biasa. Dia nyampur ya, blending, menghasilkan teknologi yang menurut saya tuh belum bisa menyatakan bahwa AI itu memiliki emosi. Ya. Karena banyak kan sampai pembuat film aja tuh tertarik, ada film-film terkait AI yang dari Thailand tuh kalau nggak salah yang pernah saya tonton juga karena saking serunya AI love you. Itu jujur menarik karena kayak manusia yang jatuh cinta sama robot ternyata tiba-tiba punya perasaan, terus nanti tiba-tiba masuk ke dalam jiwanya manusia. Iya. Jadi mungkin kalau kesannya bahwa dia itu mencintai kita itu bukan karena perasaan, tapi karena diajarkan untuk melayani kita, gitu. Iya kan? Seperti itu. Karena saya melihatnya tuh mulai banyak yang salah kaprah gitu loh Pak. Maksudnya tadi kan dengan ya untuk kita mengimbangi seharusnya adaptif, dari situ memacu untuk kreativitas dan segala macam gitu kan. Karena malah sekarang tuh nggak kayak begitu jalannya. Nah, sebagai pertanyaan penutup gitu Pak, saya tuh pernah dengar kalau Indonesia tuh punya rancangan soal AI ini kan. Tahun-tahun mendatang gitu. Betul. Nah, mungkin bisa Bapak jelasin sedikit. Ya, ini kita itu alhamdulillah di tahun 2020 meskipun di masa Covid kita sudah menghasilkan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2045. Artinya kita memiliki visi sampai 2045. Bagaimana adopsi, beradaptasi dan kemudian memanfaatkan AI ini untuk apa? Untuk Indonesia mencapai visinya yaitu menjadi negara terdepan di dunia. Pas Golden Age ya. Golden Age itu. Nah, karenanya saya juga mungkin dari kesempatan ini antara CTIS sama Korika itu akan mengadakan satu event di tanggal 10 Agustus ya, 10 Agustus di JI Expo. Itu bisa dilihat bagaimana perkembangan AI di Indonesia ini. Itu tepat pada hari kebangkitan teknologi nasional 10 Agustus kalau masih diingat ya. Dan kita harapkan nanti semua bidang-bidang prioritas, ada kesehatan, ada pemerintahan, ada riset dan edukasi, kemudian ada ketahanan pangan, serta kota cerdas dan mobilitas. Itu akan kita tampilkan di dalam AI Innovation Summit 2023 ini. Itu siapa aja bisa hadir Bapak? Bisa, itu terbuka untuk umum dan kita harapkan selain kita mendapatkan pengayaan terhadap materi AI ini, kita juga bisa melihat produk-produk yang memanfaatkan AI ini di acara expo-nya. Mantap. Catat tanggalnya itu. Buat teman-teman yang penasaran soal AI dan pengen tahu dan pengen lihat sebenarnya udah sejauh mana sih di Indonesia ini, datang ke G-Expo di tanggal 10 Agustus 2023 tuh. Terbuka untuk umum. Oke, kalau gitu Terima kasih. Sudah datang ke podcast Tanda Tanya. Ngebahas soal AI gitu kan. Tanya apa saja boleh. Semoga emang yang udah kita obrolin ini bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman, buat kita semua lah, dan buat Indonesia yang bisa lebih berkembang lagi. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast Tanda Tanya selanjutnya. Apa aja bisa ditanya. Dadah.